Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari mengenai mekanisme pernafasan. Saat kita bernafas itu dalam satu siklus terjadi dua mekanisme ini. Yang pertama ada inspirasi, yaitu pada saat kita menarik nafas. Kemudian ada mekanisme ekspirasi pada saat kita menghembuskan nafas. Nah, fase inspirasi ini sebenarnya terdiri dari beberapa mekanisme di dalamnya ya, sehingga paru-paru kita bisa terisi oleh udara dari atmosfer. Nah, ini bagian dari mekanisme inspirasi ya. Tahapan-tahapannya kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, sebelum udara masuk ke dalam paru-paru, tentunya kan paru-paru perlu memperluas volumenya, kemudian perlu juga untuk menurunkan tekanan udara di paru-paru sehingga udara dari atmosfer itu bisa keluar. Bagaimana sih paru-paru kita bisa mengembang? Yang pertama itu ada peran dari otot antar tulang rusuk ya. Otot antar tulang rusuknya berkontraksi. Nah, ini kan di tulang rusuk ini di antaranya itu ada otot ya, ada daging ya. Kalau kalian biasa makan iga sapi atau iga ayam juga sama aja, itu ada ototnya di situ, dia berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Tulang rusuk terangkat sehingga volume dada pun semakin besar. Selain peran dari otot antar tulang rusuk atau otot interkostal, di sini juga ada peran dari diafragma ya. Diafragma itu yang ini. Nah, itu sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ini diafragmanya juga ikut berkontraksi. Diafragma berkontraksi. Nah, saat berkontraksi yang tadinya melengkung itu lebih posisinya menjadi lebih mendatar atau lebih turun. Kalau kalian dilihat di sini ada panah ke bawah ya. Itu kalau berkontraksi dia jadi turun. Kalau jadi turun otomatis memberikan ruang di rongga dada itu jadi lebih luas sehingga dada bisa mengembang lebih besar lagi gitu ya. Otot diafragma kontraksi, posisinya jadi lebih turun. Kemudian di sini barulah setelah itu dada mengembang. Rongga dada mengembang. Kalau rongga dada yang mengembang, apa yang terjadi dengan volumenya, dengan tekanannya? Tekanannya gimana ketika ruangannya bertambah besar? Ya, tekanan pada rongga dada atau pada paru-paru khususnya itu jadi lebih rendah atau menurun di sini ya. Tekanan pada paru-paru turun, otomatis lebih rendah dibanding atmosfer sehingga memungkinkan untuk udara dari atmosfer masuk ke paru-paru. Nah, itu dia ya. Jadi kenapa udara itu bisa masuk ke dalam dada, karena dada kita itu mengembang ya. Kalau dada mengembang otomatis tekanannya rendah dan udara dari atmosfer pun lebih mudah untuk masuk ke paru-paru. Itu untuk yang inspirasi ya, atau saat kita menarik nafas. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme yang ekspirasi. Sebaliknya dia proses menghembuskan nafas. Di sini ya, ini tahapan dari ekspirasi. Kebalikannya aja sebenarnya gampang. Kalau tadi otot antar tulang rusuk dengan diafragmanya kontraksi, saat ekspirasi berarti kebalikannya apa? Otot antar tulang rusuk relaksasi. Apa yang terjadi saat otot antar tulang rusuk relaksasi? Nah, rongga dadanya cenderung turun ya. Nah, kemudian selain otot antar tulang rusuk, apa aja yang berperan?
Diafragma juga di sini relaksasi, jadi posisinya kembali melengkung atau naik. Sehingga dengan melengkungnya diafragma itu menekan si rongga dadanya jadi lebih kecil. Tuh lihat ya, di sini melengkung ya. Jadi rongga dadanya atau volume paru-parunya mengecil. Volume paru-paru mengecil atau turun. Nah, apa yang terjadi dengan tekanannya ketika volumenya jadi turun? Tentunya tekanannya akan naik. Membesar, lebih besar dari atmosfer tekanan paru-paru. Dengan begitu, udara akan keluar dari paru-paru menuju atmosfer. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi yang berperan di sini mengatur volume, mengatur tekanan adalah dua otot tadi, otot antar tulang rusuk dan otot pada diafragma. Sebenarnya di beberapa literatur itu menyebutkan ada namanya pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada itu otot antar tulang rusuk yang kontraksi, sedangkan kalau pernapasan perut itu lebih ke diafragma. Tapi pada kenyataannya saat kita bernapas ya kita melakukan dua-duanya sekaligus. Diafragma kita kontraksi, otot antar tulang rusuk kita juga ikut berkontraksi saat kita inspirasi. Jadi itu terjadi secara berbarengan ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu mekanisme dari pernapasan. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.